Halo Gen Friends, siapapun kalian yang sedang menonton ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Mari kita lanjutkan The Killing Floor episode 4. Di sini Mimin mempersingkat cerita dan hanya mengambil beberapa poinnya. Oke, kita langsung mulai aja guys, rangkuman dari episode 4. Kejadian 8 tahun lalu, ditemukan mayat gadis remaja di suatu gudang. Kim Woo-chan dan Cho Jin-soo menuju TKP. Betapa terkejutnya mereka, ternyata mayat gadis itu adalah Kwon Na-rae, anak perempuan dari Profesor Kwon Sok-jo. Kwon Sok-jo datang ke TKP dan ia menangis histeris karena kehilangan putrinya. Kwon Sok-jo hanya menonton video rekaman kenangan anaknya berulang-ulang. Kim Woo-chan hanya bisa melihat Kwon Sok-jo dan duduk di sebelahnya. Saat di ruang interogasi, Kim Woo-chan dan Cho Jin-soo mengetahui jika pelakunya bernama Byun Wo-taek. Anak ini masih di bawah umur dan penyandang disabilitas. Hukumannya selalu dikurangi dan berdamai dengan para korban. Pelanggaran yang dilakukan adalah 5 tuduhan pelecehan seksual, 2 masuk tanpa izin, dan 2 penyerangan seksual. Di mana ternyata alamat keluarganya terdaftar di kediaman pimpinan Baja Samdo. Ayah anak ini adalah supir keluarga Samdo dan ibunya adalah pelayan rumah tangga keluarga Samdo. Keluarga anak ini sudah dianggap seperti keluarganya sendiri oleh keluarga Baja Samdo. Jadi kemungkinan uang damai dibayarkan oleh keluarga kaya itu, yaitu keluarganya Min Ji-young, karena Min Ji-young adalah istri dari Baja Samdo. Pastinya untuk menutupi sesuatu, Min Ji-young rela membayar mahal uang damai para korban. Pengadilan diadakan dan tentunya dimenangkan oleh Min Ji-young dong. Sepertinya juga karena kesalahan dari Kim Woo-chan, maka Byun Wo-taek dibebaskan. Byun Wo-taek dan keluarganya berpelukan karena bebas. Min Ji-young pun tersenyum karena menang. Kim Woo-chan yang tidak terima karena Byun Wo-taek bebas, ia mengamuk. Akan tetapi, Kwon Sok-jo menenangkannya dan mengatakan, kita harus patuhi aturan dan hukumnya. Beralih di masa kini, di mana Kim Woo-chan akhirnya mengakui kesalahannya karena telah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada polisi kepada awak media. Ia melakukan ini karena pelaku melakukan pembunuhan atas dalih ketidakadilan, karena saat ini penjahat lebih didukung daripada polisi. Kim Woo-chan melakukan ini agar cepat menangkap pelaku. Saat Kim Woo-chan bingung menjawab pertanyaan para reporter, Jo Hyun menipu awak media dengan mengatakan jika ada kebakaran. Mereka berdua pun lari, awak media berhasil dikelabui. Saat di markas, anak buah Kim Woo-chan terlihat sangat kecewa dengan ketua timnya. Begitu juga dengan Kim Jo-dan yang terlihat kesal. Kim Jo-dan memperhatikan trafik dari website kepolisian yang melonjak cepat dan server hampir mati karena post menghina terus dibuat. Kim Jo-dan tertawa dan Yeonji marah karena hal ini tidak layak untuk ditertawakan, kata Yeonji. Kim Jo-dan mengatakan jika ia sedang memoderatori forumnya agar tidak down. Di sisi lain ada Gaetal yang tertawa terbahak-bahak sambil menatap monitor di mana Kim Woo-chan memberikan pernyataan. Gaetal merasa menang dari polisi. Di penjara, Kwon Sok-jo berbincang dengan kepala sipir Han Jung-soo. Jika media seperti ini, mereka berdua bisa ketahuan. Kwon Sok-jo mengatakan jika Kim Woo-chan tidaklah bodoh. Jika ia menuduh Kwon Sok-jo ada hubungannya dengan pemilihan eksekusi, kemungkinan besar dugaan Kim Woo-chan benar. Kepala sipir pun cemas. Park Chul-min datang menghadap kepala sipir dan ia melihat Kwon Sok-jo disuguhi hidangan yang layak. Di jalan keluar dari ruangan kepala sipir, Kwon Sok-jo dipukuli oleh Park Chul-min, tetapi Kwon Sok-jo tidak melawan. Di suatu ruangan mewah terdapat Lee Min-soo dan seorang wanita. Lee Min-soo yang kesal menghajar wanita itu dengan tumblernya sambil tertawa psikopat. Sepertinya ia senang melakukan hal sadis seperti ini pada wanita. Ia melempar jam tangan mahalnya pada wanita itu. Lee Min-soo pergi entah kemana dengan televisi yang masih menyala menyuguhkan pernyataan dari Kim Woo-chan. Karena situasi di luar tidak aman banyak reporter, Kim Woo-chan disuruh singgah sebentar di rumah Jo Hyun. Adiknya Jo Hyun, yaitu Jo Min, terkejut ada seorang pria di rumahnya. Akhirnya mereka bertiga duduk nih. Dan Jo Min mengungkapkan kekesalannya pada Kim Woo-chan jika karena dia, kakaknya hampir saja mati. Jo Min juga memberikan petunjuk jika pria yang mereka kejar semalam tadi tercium bau kembang api atau logam. Mereka berpikir jika orang yang semalam mereka kejar adalah orang yang sama meledakkan mobil dan kemungkinan orang itu adalah Gaetal. Jo Min dan Kim Woo-chan sempat berdebat, walaupun pada akhirnya Jo Min ngambek dan masuk kamar. Biasalah guys, tipikal anak remaja. Lalu mereka mendapatkan pesan.
jika istri dari Bae Chul, yaitu Elena, telah tewas dengan mengenaskan. Kim Woo-chan menuju laboratorium forensik. Kim Woo-chan berada di ruangan forensik bersama dengan Jin So. Dokter forensik menyelidiki tubuh dari Elena. Jika Elena sebelum kematiannya sempat memberontak secara habis-habisan sebelum dibunuh oleh pelaku, kemungkinan pelaku bukanlah Getal. Adegan beralih di sekolah tempat Ji-hoon dan Jo-min belajar. Di sana ada Lee Min-so sedang mengajar sambil memperhatikan siswa perempuan yang sedang berolahraga dari lantai atas kelasnya tempat dia mengajar. Dia memperhatikan gadis-gadis itu sambil memegang telinganya. Ji-hoon memperhatikan gurunya itu dan ia juga menengok ke arah jendela untuk mengecek apa yang sedang diperhatikan oleh gurunya itu. Lalu Lee Min-so menengok ke arah Ji-hoon dan Ji-hoon kembali menulis lagi. Di sini sepertinya Lee Min-so mencurigai ada sesuatu dengan Ji-hoon. Selepas jam pelajaran, Ji-hoon memperhatikan situasi bawah lewat jendela. Yang ia lihat hanya matras. Lalu tiba-tiba ada keributan di sekolah. Ternyata ada siswa yang merundung siswa lain di sekolah dan mempermalukan siswa itu di hadapan teman-temannya yang lain. Ji-hoon menghampiri mereka dan melihat kejadian itu. Ji-hoon terlihat kesal dengan perlakuan temannya yang seenaknya itu. Jo-min datang untuk membela temannya. Ia mengatakan jika Jong So-hyun sudah keterlaluan sebagai rentenir di sekolah. Jo-min membawa temannya. Karena kesal, So-hyun memukul Jo-min dengan penyanggah kanvas. Namun, dihadang oleh Ji-hoon. Ji-hoon pun terluka. Kembali ke markas polisi, Kim Woo-chan meminta maaf pada rekan-rekannya karena tindakannya. Ia tidak mau kehilangan rekannya. Ia berkata pada Kang Yeon-ji jika ia akan mentraktir mereka semua sebagai permintaan maaf. Rekan-rekannya pun memaafkan Kim Woo-chan, akan tetapi tidak dengan Kim Jo-dan yang sepertinya tidak bisa mentolerir apa yang dilakukan Kim Woo-chan. Karena menurut Kim Jo-dan, moralitas Kim Woo-chan dipertanyakan. Karena celutukan dari Kim Jo-dan, Jo-hyun menginjak kakinya. Di sini terkadang Mimin merasa Kim Jo-dan itu agak sus ya, karena ia selalu bertentangan dengan Kim Woo-chan dan beberapa rekannya sejak awal ia bergabung. Saat mereka ingin mengusung lebih jauh kasus pembunuhan Elena, mereka melihat ke arah CCTV dan terlihat ada pria supir taksi yang mengantar mendiang Bae Chul terekam. Tiba-tiba ponsel Jo-hyun berbunyi dan ia harus segera ke sekolah Jo-min karena adiknya ini terlibat perkelahian. Di rumah sakit tempat Jo-min dirawat, ada seorang dokter bernama Oh Jung-ho. Ia dokter yang memanfaatkan profesinya untuk memuaskan hasrat menyimpangnya. Ia kerap melakukan pelecehan terhadap pasiennya saat sedang tidak sadarkan diri. Hal ini dilihat oleh mata kepala Jo-min sendiri dan hendak melabrak dokter itu. Dokter itu yang tahu jika ia diperhatikan, mengalihkan dengan berkata ia sedang memeriksa jantung pasien dan pura-pura bertelepon. Ji-hoon menahan Jo-min dan memberitahu gadis itu agar tidak usil karena bertindak tanpa bukti sama saja dengan ikut campur, kata Ji-hoon. Ji-hoon juga berkata ada banyak orang yang seperti itu. Kau harus mengumpulkan banyak bukti jika ingin menjatuhkan mereka sekaligus. Banyak orang yang seperti itu, kata Ji-hoon. Terkadang perkataan Ji-hoon ini adalah kode yang identifikasikan jika ia Getal kah? Kalau Mimin sih curiganya Getal itu adalah Kim Jo-dan atau Kim Woo-chan atau mungkin Ji-hoon. Tapi kalau Lee Min-so mungkin cuma dimanfaatkan saja uangnya. Mungkin ya guys ya. Sesampainya Jo-hyun di rumah sakit dia bertemu dengan Lee Min-so selaku wali kelas dari Ji-hoon dan Jo-min. Jo-hyun meminta maaf akan yang telah terjadi. Jo-min menghampiri kakaknya. Kakaknya marah pada Jo-min karena Jo-min terlibat dalam suatu perkelahian. Lee Min-so menjelaskan kepada Jo-hyun jika Jo-min dan Ji-hoon terluka karena membela salah satu temannya yang dirundung. Pelakunya adalah anak-anak yang biasa merundung siswa lain. Lalu gurunya itu memperkenalkan nenek dari Ji-hoon kepada Jo-hyun. Jo-hyun meminta maaf pada nenek Ji-hoon. Ji-hoon mengatakan jika ia juga menegakkan keadilan bersama dengan Jo-min. Jo-hyun dan Jo-min berpamitan dan ditemani oleh Lee Min-so sampai ke pintu keluar. Lee Min-so mengatakan jika sesekali Jo-hyun bisa mengisi kuliah karir khusus di sekolah tempat dia mengajar. Jo-min dan Jo-hyun pun pergi. Lalu raut wajah dari Lee Min-so berubah. Dan nenek Ji-hoon mengatakan jika Ji-hoon harus menjauh dari Jo-min karena kakaknya seorang polisi. Jadi bayangkan betapa berbahayanya kehidupan mereka, kata neneknya. Lalu Ji-hoon mengatakan hal ini tidak akan terjadi lagi. Beralih di penjara, Park Chul-min sepertinya bernegosiasi dengan kepala sipir mengenai Kwon Sok-jo, mengenai perihal surat dari penggemar nomor 1 Kwon Sok-jo yang selalu mengirimkan surat pada Kwon Sok-jo itu, karena di setiap suratnya yang dikirimkan itu ada simbol dari Getal.
Lalu selanjutnya ada Jo Hyun yang mengunjungi Cha Do-hee di kantornya. Ia meminta kontak Getal pada reporter itu, akan tetapi Do-hee tidak memberitahunya dengan mengatakan ia tidak tahu. Ia marah pada Cha Do-hee karena ternyata dahulu ia yang membuat Jo Hyun terlihat seperti seorang pengkhianat. Dahulu Jo Hyun memberitahu pada Do-hee mengenai Min Ji-young yang memimpin serangan di DOS pada KPU dan kesal karena atasannya Jo Hyun menutupinya. Tetapi si Do-hee ini malah mengungkapkan nama asli Jo Hyun sebagai informannya. Jadi image-nya Jo Hyun dikenal sebagai pengkhianat dari kasus itu. Jo Hyun menjambak rambut Do-hee karena wanita ini sudah berkhianat pada polisi dan ia akan menghancurkan Do-hee, kata Jo Hyun. Lalu Jo Hyun pergi dengan kesal. Lalu Cha Do-hee terlihat menghapus alamat email Getal dan berusaha mengingatnya. Dan alamat email itu tertulis watchdog5@smail.com. Park Chul-min menghubungi Kim Woo-chan. Sipir ini ingin mengambil keuntungan dari polisi dengan barter informasi surat penggemar nomor 1 Kwon Sok-jo dengan sejumlah uang. Awalnya, sepertinya Kim Woo-chan mengiyakan, akan tetapi ternyata ia hanya mengelabui sipir itu dan berusaha menahannya. Kim Woo-chan mendapatkan surat-surat itu, kemudian ia memberikannya pada Jo Hyun untuk diselidiki. Ia menyelidikinya dan mendapatkan jika surat-surat yang dikirim saling berhubungan karena dikirim dari berbagai titik dari suatu negara yang sama, yaitu negara Korea tentunya. Surat yang dikirimkan dari penggemar nomor 1 itu ternyata merupakan cara Getal menghabiskan korbannya. Halaman tengahnya terlihat seperti dicabut dan kemungkinan yang mencabut halaman itu adalah Kwon Sok-jo sebagai penerima pesan. Diduga di halaman itu terdapat nama para korban selanjutnya dari Getal. Di penjara, Kim Woo-chan dan Jo Hyun mengatur strategi agar Kwon Sok-jo mau mengakuinya dan memberitahu siapa sajakah nama-nama untuk korban selanjutnya Getal. Kim Woo-chan menyuruh kepala sipir untuk pergi. Jo Hyun sudah mengatur strategi. Jo Hyun memutarkan musik kesukaan dari Kwon Sok-jo agar ia merasa tenang dan rileks dulu, lalu selanjutnya ia menanyakan perihal lembaran halaman tengah. Pria itu mengatakan jika mereka tidak akan menemukannya karena itu sudah ada di kepalanya. Ia merobek dan membuang kertas itu ke kloset. Ia juga tahu jika Kim Woo-chan memperhatikan mereka berdua dari kamera CCTV. Jo Hyun menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Kwon Sok-jo. Kwon Sok-jo mengatakan mereka harus mengeluarkan dirinya dari sini dan ia akan membantu penyelidikan mereka. Kwon Sok-jo masuk kembali ke dalam sel. Kim Woo-chan terlihat kesal, sedangkan Jo Hyun hanya terbengong saja. Malamnya, Kwon Sok-jo menghirup udara segar malam hari dari luar sel alias ia bebas dan dijemput oleh Jo Hyun.